Spiritual Journey by Sil and Jerry. with Julio. Kita sahabat dalam Tuhan. Jadi kita mau membahas bagaimana sahabat dalam Tuhan itu. Awalnya kan memang kita ketemunya dari Komsel ya. Iya. Tapi mungkin ya awal-awal nggak ngerasa ini benar-benar teman dalam Tuhan gitu. Karena mungkin kalau gue personally mikirnya berjuangnya sendiri aja. Karena memang harus datang ke Komsel. Ya udah ini teman-teman, gue tuh kayak nggak nganggep kalian tuh teman-teman yang akan membangun iman gue. Gue nganggep ya udah gue ke Komsel nyari Tuhan lewat pengajarannya. Tapi ya teman-teman yang ada di Komselnya itu adalah teman-teman yang harusnya bikin gue nyaman. Tadinya kayak gitu. Terus mungkin momen dimana gue ngerasa kalian adalah sahabat gue di dalam Tuhan adalah ketika down, kalian bisa benar-benar ngasih gue solusi dari sudut pandang Tuhan. Dan akhirnya menyadari bahwa ada pertumbuhan iman yang terjadi di dalam diri gue. Dan gue juga ngerasa banyak pertumbuhan dan perubahan di hidup kalian. Terus waktu itu kita juga pernah bikin konten yang mungkin nanti kita sharing-sharing dulu ya, konten-konten maksudnya kayak akhirnya melayani bersama-sama. Iya, kita sebenarnya tuh udah pernah bikin konten kan ya, pas zaman-zaman COVID gak sih? Iya, Lucu banget. Kita berarti sebenarnya emang udah pengen banget bikin kan, terus akhirnya stop ya, sekarang kita kembali lagi lah ya. Tapi itu jadi proses lah ya. Iya. Maksudnya kita berusaha untuk melayani, tapi memang mungkin motivasi mah benar, tapi ternyata mungkin nggak tahu hatinya yang masih salah atau masih belum Juga belum berkomitmen banget lah, jadi kayak mungkin ya udahlah ngisi waktu luang, kayak gue rasa waktu itu tuh gitu nggak sih? Tapi for me personally juga gue nya belum bertobat waktu itu. Iya, baru mau nggak sih lu tuh lagi Mau proses pamor dong. Sebenarnya bukan mau pamor, gue nya juga mau bertobat, tapi ya menurut gue seru-seruan aja bikin konten rohani bareng temen-temen gitu. Karena kan kita juga sahabat dalam Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Karena gue inget banget ya, ini sambil ngaku dosa sedikit. Jadi waktu itu ada konten yang soal ngerokok, yang kayak gue tuh lagi pusing, lagi stres, abis itu ada bungkusan rokok di sana, dan akhirnya di video itu gue ngelempar itu dan gue memilih untuk tidak merokok. Ya setelah itu besoknya saya bukan ngerokok. Bukan di parkiran ya langsung. Jadi memang mungkin niatnya baik, tapi kitanya belum siap. Dan gue percaya ketika kita belum siap, Tuhan juga gak mau kasih space-nya untuk kita, karena ya bisa menghancurkan juga kan. Ya mungkin lu lah yang siap, kalau gue belum. Kita lah. Capek gue. Gitu. Ya udah balik lagi, kayak berarti kalau di titik mana, kalau gue mungkin beda jernih ya kalau sama Sylvie sama Ius ya. Kalau sama Ius kan kayak gue merasanya kayak kita tuh melayani bersama-sama. Pokoknya since waktu itu kita komsel bareng lah. Sebenarnya tuh kurang lebih mirip kayak nggak lama sama lu juga Sil. Tapi kan sama Ius duluan kan, bareng-barengnya di awal gitu, kayak pelayanan bareng, kayak ini bareng gitu-gitu. Jadi kayak kita sering ngebahasin juga kayak kalau misalnya ada masalah di komsel kita, anak-anak kita tuh kayak cari cara, terus kayak saling nguatin, saling support gitu loh. Jadi kayak setia melayaninya bareng-bareng gitu. Itu mungkin gue di titik ngerasa kayak saya sih ya satu-satunya cowok sahabat ya dulu ya dia gitu. Soalnya kalian kan udah melayani duluan ya sebelum gue. Gue kan pas ketemu kalian tuh masih bener-bener yang kayak baby, yang belum tahu banyak soal kekristenan juga gitu, masih mencari makanan. Menurut gua kita bisa sadar sahabat di dalam Tuhan ya ketika kita berteman, kita jadi semakin dekat sama Tuhan dan semakin mengkoreksi satu sama lain untuk dekat sama Tuhan sih, gitu. Maksudnya di luar kan kita punya sahabat juga lah ya pasti ya. Maksudnya ya nggak di dalam Tuhan mungkin, atau ya mungkin case-nya adalah nggak satu gereja sama kita. Dan kadang ya ketika kita ketemu sama teman-teman di luar sana ya, we just having fun. Kita cuma curhat-curhat aja dan mungkin saran-sarannya ya nggak alkitabiah gitu, mungkin lah bisa dibilang gitu. Mengingatkan yang benar ya ke satu sama lain. Iya. Tapi bukan artinya sahabat di luar itu nggak benar juga gitu. Tapi ya mungkin saling menajamkan lah, sarannya berbeda lah. Iya. Gitu. Dan mungkin menjaga hidup gitu.
Kalau sama Jen kali ya. Jadi waktu itu tuh gue ngerasa, nih gue lagi deket nih sama lu. Tapi kayak kita belum yang sedekat serapet itu. Gue ngerasa harusnya kita nih lagi anget-angetnya Angetnya. gitu. Tiba-tiba kok gue kayak ngerasa gue di ghosting gitu. Tiba-tiba dia pergi aja. Terus dia tiba-tiba deket banget sama si satu orang ini yang mana dia orang baru yang datang. Dan gue ngerasa, loh ini bukannya lu lagi nempel banget sama gue nih, kenapa tiba-tiba lu pergi sama orang ya? Gue jadi berasa gue buka hati nih buat lu, tapi kok lu malah pergi ke orang lain gitu. Apalagi waktu itu lo trust issue juga gak sih? Gue Kan trust issue Iya, banget. jadi kayak dia udah mencoba, tiba-tiba Iya, pertama kali gue datang ke komunitas rohani ini, gue kayak trust issue-nya parah ketika gue ngerasa, ini loh, dan gue selalu bilang ya, maksudnya lu berdua itu adalah orang yang gue tuh nggak ngerti kayak what's in it for you guys buat temenan sama gue. Kok lu pada tuh mau temenan sama gue, padahal gue bener juga enggak. Terus maksudnya nggak ada untungnya lah, tapi kalian tuh masih mau temenan sama gue. Itu yang kayak bikin gue jadi kayak, oh ternyata komunitas rohani tuh seperti ini ya. Bukan karena ada hidden agendanya, tapi kalian tuh bener-bener tulus mau mengasihi teman-teman rohani kalian. Dan ketika gue udah mulai terbuka akan hal itu, ini orang kok tiba-tiba nempel sama orang gitu, kayak kok gue berasa di ghosting. Dan akhirnya gue diproses di situ, dan puji Tuhannya gue mengambil respon untuk bertanya sama Tuhan yang Tuhan mau gue rasain tuh sebenarnya apa. Karena jujur aja waktu itu gue sempat kesel dan sempat mau bikin benteng lagi. Tapi akhirnya puji Tuhan tuh selalu memproses kita di momen dimana dia udah equip kita gitu. Ketika dia kasih kita ujiannya, ada equipmentnya, ada firmannya, kita dikelilingin sama teman-teman rohani lainnya. Jadi ketika itu terjadi, gue tuh mencari tahu Tuhan tuh mau apa di sini. Dan akhirnya setelah itu gue belajar untuk cemburu itu bukan kasih. Di dalam persahabatan seharusnya tidak ada eksklusivitas, karena persahabatan nonton di reels kita. persahabatan dalam Tuhan tuh harusnya malah connecting each other to one another, karena Tuhan kan pengen kita semakin memperluas koneksi kita juga untuk berkolaborasi antar anggota tubuh Kristus. Jadi kenapa gue harus cemburuan? Dan pada akhirnya juga setelah puji Tuhannya, karena berhasil melalui itu dan mencari tahu apa yang Tuhan mau lakukan di hati gue, akhirnya kita masih temenan sampai sekarang. Bisa aja kalau gue kepahitan, gue Udah aja gue pahit sama Tuhan, gue pahit sama gereja, akhirnya kayak komunitas gereja kayak gini ya. Tapi ternyata kan itu di serangan iblis ya. Serangan iblis ke pikiran kita gitu. Di episode sebelumnya. saling connect ya. Jadi yang kayak bikin gue ngerasa ini orang tuh jahat ya. Ini orang tuh cuman mau bikin lu ngerasa sayang sama dia, tapi habis itu dia ninggalin lu, ghosting lu. Dan itu kan benar-benar intimidasi dari iblis kan. Kayak lu tuh nggak disayang sama sahabat baru lu. Lihat aja tuh teman barunya lebih menyenangkan dari lu. Lu sekarang disakitin lagi kan. Santai. Kayak dulu maksudnya gituin sama iblis gitu loh. Kayak dulu, dulu. Sampai akhirnya guys, nggak mau mengaminkan apa yang dibilang sama iblis itu, walaupun prosesnya ya rumit. Gitu. Tapi ternyata bisa dilalui, dan ketika kita meresponi dengan benar, jadinya benar-benar bebas dan dipulihkan hubungannya. Kalau sama Yus tuh ada momen dimana gue juga lupa ceritanya tuh apa, tapi gue tuh kesel banget sama dia karena dia mulutnya kan emang rada nggak bisa direm ya. Dan kayak kalau ngomong, balik lagi, gue sering banget tertegur sama apa yang dia bilang, dan itu bener. Tapi karena dia negurnya tuh straightforward, kadang gue kayak ngerasa dia tuh nggak mikirin perasaan orang. Dan mungkin ada di momen-momen ketika dia negur gue di momen dimana gue belum siap untuk terima itu, dengan caranya dia, sampai kayak gue mungkin sakit hati, tapi gue juga lupa gitu apa peristiwanya ya. Gue tahu tuh, lu orang ribut lah pokoknya. Sampai akhirnya gue sebel banget kalau nggak salah sama dia. Sampai akhirnya lu post minta maaf di zaman COVID gak sih tuh? Post minta maaf ya, kita lagi di mainan anak-anak di satu ruangan bewok, ngerti tau gak tuh? Oh iya. Pokoknya kita selek-selekan gitu deh. Aku inget, kan kita lagi latihan drama buat pentas mission trip deh. Tapi gue tuh lupa masalahnya tuh apa gitu. Cuman ya mungkin ya udah lewat aja gitu. Iya, tapi ya itu jadinya rekonsiliasi bikin persahabatan become stronger sih menurut gue. Di momen mana persahabatan kita diuji. Kalau sama Ius mungkin ini ya, karakter dia.
yang Karakter dulu. gue kayaknya ujian buat semua kan. Jadi kan dulu kan kayak ya tor bareng kan tim kan. Maksudnya kalau kalau dia lagi lurus gitu kan kayak pokoknya seru banget lah buat diajak. Yang setuju boleh klik tombol like gitu. Komen, setuju. Terus kalau misal ketika dia lagi kayak error gitu ya capek gitu loh, maksudnya capek banget gitu, kayak sedih. Waktu itu gue sempat sedih lah, maksudnya kayak lu tuh kan kita udah bareng-bareng tapi kenapa kok lu suka kayak gitu, gue capek gitu loh. Tapi kan ya gimana gitu, tapi ya udah mesti tetap terima kan dan harus ingetin gitu sih. Jadi diuji waktu itu sempet kayak yang ngerasa kayak ya gitu, ya memang kayak begitu orangnya kan kadang. sebelum mereka punya hubungan Iya, percintaan iya, ini itu. dia sudah diuji. Udah diuji sama karakternya gitu, kayak ya itulah itu sih. Jadi gue sempet kayak berpikir, tapi karena kayak gue tahu sebenarnya di dalam hati dia tuh kayak dia tuh memang punya hati gitu loh, sama maksudnya kayak kita sama gitu loh sejalan arahnya gitu. Tapi ya karakter dia itu kadang yang bikin kayak gitu loh, capek gitu loh. Itu sih. Terus kalau sama Sylvie, gue inget kayak ujiannya tuh semakin kita deket banget itu ketika kita malah melayani bareng. Lu ngerasa gak sih? Gue ngerasa tuh ujiannya tuh malah ketika kayak kita tahu nih ternyata Tuhan tuh punya tujuan loh buat kita juga gitu. Kayak lu tuh berdua nih bersahabat bukan cuma buat lu berdua, tapi tuh kayak lu bisa berberkati orang lain dan ternyata Tuhan panggilnya sama gitu loh. Kayak makin kayak apa ya? Bisa dikonekin terus, ngerti gak sih Sil? Kayak selalu ada hal yang kayak dikonekin yang membuat kita tuh jadi punya bisa banyak obrolan hal itu gitu loh. Nah di situ menurut gue ujiannya. Jadi kayak kita malah jadi sometimes gak merasa kayak demanding, terus kayak mulai egoisnya keluar, terus mulai kayak yang tadi ya kita ributnya kayak ya karena jadi diri sendiri ya pikirnya gini apa udah berpikir lu yang kayak gitu terus capek gitu gitu loh, jadi kayak terus too much kita kalau bahasin sesuatu juga terlalu banyak kan, jadi kayak ya gitulah perasaan-perasaan yang makin deket tuh menurut gue makin malah ya kan. Tapi kan benar ya, maksudnya ujiannya justru karena semakin deket kayak kita ya misalnya kayak gue sama Ius juga kan ya karena pasangan hidupnya pasti makin deket makin sensitif gitu kan. Nah ini gue juga gitu sih, tapi kayak balik-baliknya lagi selalu apa ya ngomongnya ya selalu kayak yang membuat kita kembali lagi tuh ya karena mau terbuka dan mau nyelesain sih ya gitu ya. True. Ya lebih sering Sylvie sih yang kayak ngomong, kayaknya gue sebel Gue banget lagi deh. sebel deh sama lu. Iya, kalau gue jarang sih karena sometimes gue kayak udahlah. Ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa, enak. Karena kadang tuh kalau lagi tantrum dia tuh kayak gak stabil kan, jadi gue tuh kayak udahlah gitu. Oke, Maaf. gue terima. Maaf. Tuh lihat gimana kayak emosi om. Dari gue persoalannya justru gue yang cari masalah sih, jadi mulut gue ini emang suka menyakiti hati orang, menyayat hati orang. Jadi ya kadang permasalahan tuh mulai dari gue gitu, tapi kadang Sylvie suka balas dendam. Ya pokoknya ya itulah persoalannya, karena ya karakter kita masing-masing sih pastinya gitu. Yang memang ya kita bukan manusia yang sempurna kan, tapi karena kita ngelihatnya itu apa ya, teman kita itu terlalu berharga untuk ditinggalkan dengan masalah-masalah kecil mungkin. Ya. Jadi kita ngerasanya adalah ya udahlah, lebih baik gue minta maaf dibanding gue kehilangan teman-teman yang benar-benar ngedukung dan support kita gitu. Jadi ya apa ya, persoalan pasti ada, tapi menurut gue ini worth it untuk diperjuangkan Wow. gitu. Bersyukurnya gue punya persahabatan ini tuh itu ya, kayak kita egois, semua manusia egois. Tapi kalau misalkan kita nggak kita nggak tajamkan dengan teman-teman kita, dan kita lebih pilih untuk ketika ada konflik kita ganti teman baru, atau kita nggak mau omongin, keegoisan kita itu nggak akan kita redam, nggak akan kita proses gitu. Keegoisannya akan tetap ada. Misalkan kita gue karena harus melayani sama lo, ya udahlah gue kesel sama lo, gue biarin aja, gue terserah lo deh, lo mau ngapain gitu. Itu masih ada tuh keegoisan gue. Atau gue kayak udahlah mending gue pindah pelayanan aja, atau gue pindah circle pertemanan gitu. Itu ego gue masih akan tetap ada. Tapi gue pertahankan yang tadi lu bilang, persahabatan kita ini ada value-nya dan lebih berharga daripada
kita harus pindah atau kita harus kehilangan gitu. Jadi ego kita itu diproses dengan oke, what should I do untuk memperbaiki hubungan ini, karena hubungan ini lebih berharga daripada hal-hal yang lain gitu. Yang gue syukuri dari persahabatan kita tuh itu tadi, yang kayak ego kita di apa ya, diproses gitu. Jadi kita jadi orang yang lebih baik ya karena kita mempertahankan dan mau ngomongin. Kalau gue ini sih, satu, bersyukurnya tuh kayak terbuka, dan kita tuh kayak bener-bener literally kayak yang mau menerima teguran, dan kita mau apa ya, mau lebih baik gitu loh. Maksudnya kayak oke lah, lu lagi jatuh, lu salah nih gitu, tapi bukan kayak bodoh amat gitu, tapi kayak kenapa, kayak maksudnya kita mau cari tahu satu sama lain gitu loh. Itu sih maksudnya, kayak kita misalnya satu sama lain ngerasa kayaknya ada sesuatu nih, kita mau, bukan kepo gitu, tapi kayak emang mau peduli gitu. Ya itu gue syukurin sih, dan itu tuh membawa kita masing-masing malah semakin grow di dalam Tuhan ya, di masing-masing area yang kalian punya gitu, yang kita masing-masing punya. Mungkin kayak sekarang kan pelayanan kita nggak selamanya sama kan gitu, kayak si Sylvie di sekarang pelayanan seperti apa, kayak aku sama Isu juga apa, tapi kayak kita bukan masalah itunya, tapi kayak ya tetap bisa keep gitu loh. Itu sih yang menurut gue kayak hal yang apa ya, sangat disyukuri sih, kayak udah full aja dapetin itu. Sebelum Ius, gue bersyukur karena kita nggak munafik. Kalau ada something kita nggak memilih untuk ngomongin di belakang, tapi kita memilih untuk mending kita langsung negur, karena Setuju sih. kita ya mengasihi. Karena kita ketika kita menegur juga bukan menegur yang kayak gue ngerasa gue lebih bener makanya gue pengen tegur lu, tapi gue mau negur lu karena ya lu sahabat gue, makanya gue nggak mau lu makin hancur dengan sifat-sifat buruk lu dan lain-lain. Sih kan Spesialis penegur nih. Yang gue syukuri, Pakai telur. yang gue syukuri apa ya? nggak bersyukur ya di dalam persahabatan Enggak, ini. yang gue syukuri adalah Sahabat jadi cinta. kita ini pandai bermain antara dengan penerimaan dengan evaluasi gitu. Mungkin ada satu saat kita masih bisa melakukan penerimaan dahulu, tapi kita tahu kapan waktunya kita mau mengevaluasi satu sama lain, menasihati satu sama lain, dan ada kalanya lagi mungkin ada penerimaan lagi gitu ke depannya gitu. Jadi bukan kayak oh yaudah habis penerimaan kita langsung belak-belakan segala macam, tapi mungkin ada satu season yang dia mungkin ya butuh penerimaan dahulu gitu, dibanding kayak langsung dihajar lagi gitu. Kadang kita kayak ya udah gue liatin dulu deh lu gimana, baru nanti gue kasih tahu lagi gitu. Itu bagian dari kesabaran nggak sih? Iya ya. Kayak sabar ngasih space orang, karena perubahan itu kan nggak cepet ya. Jadi kayak dikasih kesempatan lagi, like how God is loving us. Yes girl. Ada boynya loh. Yes boy. Tapi kan termsnya yes girl. Yes girl. Ya sih. Nah, ayatnya adalah tidak ada kasih yang terlebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Atau mungkin kata-katanya nanti ada di sini ya. Takutnya ada kata-kata yang ternyata salah. Kalau misalkan kita akhirnya murtad sih, nyerah sama Tuhan. Karena ketika kita bareng-bareng sama Tuhan terus, ya kita akan di-connect terus. Karena kita melakukan sesuatu yang, dan atau kalau misalkan memang ya Tuhan yang bilang akhirnya kalian harus jalan masing-masing, tapi menurut gue tetap akan connected sih. Kalau misalkan kita jalan masing-masing nih, kan kayak saudara-saudara dalam Tuhan yang kita lihat di Alkitab, mereka diutus kemana, Petrus kemana, Paulus kemana, yang lain kemana, tapi mereka tetap connected kan, kayak mereka tetap surat-suratan, mereka tetap encourage, mendoakan satu sama lain. Jadi memang kemungkinan terbesar yang bikin kita nggak sahabatan lagi adalah kalau akhirnya salah satu dari kita itu akhirnya menyerah sama Tuhan. Iya, setuju sih. Bener. Jadi sama, idem jawabannya. Iya, soalnya nggak usah mikir lagi nih. Tapi benar, karena menurut gue kayak itu doang kan yang bikin kita, makanya sahabat dalam Tuhan kan. Maksudnya sahabat dalam Tuhan, makanya kalau lu cuma cari sahabat karena supaya
lu biar nggak sendirian deh, lu ditemenin gitu, kayak ya udah gitu. Tapi kalau misalnya sahabat dalam Tuhan tuh pusatnya kayak hubungan pacaran juga, kayak pusatnya Tuhan gitu. Jadi kayak lu bisa jadi less ego, lu bisa jadi lebih sabar dan membuat lu hidup lebih baik. Masa lu mau tinggalin sih? Ya tadi yang kayak kamu bilang juga, maksudnya terlalu berharga untuk ditinggalin gitu loh. Maksudnya lu bersama tuh lu makin lebih grow dan kayak kita tahu satu sama lain gitu. Jadi kayak udah di level dimana bener murtad sih. Ya mungkin ketika kalau sampai murtad itu ya sedih sih. Gue lebih ke sedih sih ya. Apa lu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena nggak mungkin juga kita menyerah dalam Tuhan maksudnya. Iya, iya. Tapi ya nggak tahu ya, maksud gue adalah kayak persahabatan yang sekarang kita jalani kan kayak hampir seminggu kita ketemu mungkin, either seminggu sekali atau seminggu 2 kali dan keep contact atau something gitu. Ya mungkin as a sahabat di dalam Tuhan ya kita akan masih bisa ngobrol, masih bisa tukar surat, chat-chatan atau video call. Tapi menurut gue kedekatan itu ya akan apa ya, sebanding dengan kayak seberapa banyak waktu yang kita luangkan bersama gitu. Intentionally ya. Intentional. Karena memang hubungan tuh harus intensional kan. Kayak ke Tuhan kan. Tapi kalau intentionally ya makanya itu, maksudnya kayak harus diusahakan, Yus. Kayak di F. Intensional. Iya, maksudnya iya benar. Kayak menurut gue tuh apa yang dilakukan ke Tuhan sama ke sahabat dalam Tuhan tuh sama menurutku. Kayak kalau kamu menganggap itu sahabat dalam Tuhan, kamu akan mengeffortin itu sama kayak hubungan kamu ke Tuhan. Tapi kalau misalnya cuma sekadar kayak teman buat happy-happy, kayaknya nggak akan se-effort itu, Yus. Karena tahu dampaknya nggak sebesar itu Iya, gitu. Jadi kayak maksud gue kayak ini loh, apa, intensitas kedekatannya itu. Iya kan? Iya. Karena ya banyak orang yang mungkin dulu adalah sahabat di dalam Tuhan sama kita juga, dan mungkin sekarang itu nggak, Akhirnya jadi stranger. ya sekarang jadi stranger, or even kita nggak tahu balas-balasan chat lagi atau enggak, ya mungkin enggak karena ya kita nggak spend waktu lebih karena bersama gitu. nggak effort menurutku sih. Ya begitulah ya tentang persahabatan. Buat kalian yang mungkin punya pengalaman juga tentang sahabatnya, atau mungkin ngerasa kok aku belum punya sahabat ya di dalam Tuhan, gimana sih persahabatan di dalam Tuhan tuh maksudnya seperti apa, masih bingung atau mau minta didoain, bisa DM kita aja ya. Betul. Oke deh. Enjoy your spiritual journey with Jesus. God bless you. Bless you.